Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, boleh bertegur sapa dulu kepada teman yang lain. Halo. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam kegiatan bimbingan kelompok kita atau BKP kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Maria Ditamba. Di sini saya akan menjadi PKK pemimpin kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdua. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan BKP. BKP itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling, di mana di sini kita akan membahas masalah yang umum terjadi di antara kita ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini kita akan berbagi pendapat mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, tujuan dari BKP itu adalah untuk mencari solusi dari penanganan masalah yang akan kita bahas. Adapun topik yang akan kita bahas pada BKP kita pada hari ini yaitu curiga kehadiran orang-orang yang berkunjung. Nah, menurut teman-teman, mengapa sih kita penting membahas mengenai topik curiga kehadiran orang-orang yang berkunjung ini? Kalau menurut saya sangat penting karena kalau misalnya kita sendiri curiga terus sama orang yang lagi posko, suasana tuh jadi gak enak. Nah, bisa bikin paham orang yang sebenarnya mau nolong jadi merasa gak diterima gitu kan. Jadi kenapa kita perlu membahas ini? Jadi kita perlu mengetahui faktor penyebabnya, dampaknya apa dan solusinya gimana. Baik, terima kasih kepada Kak Dewi. Jadi kita sangat penting untuk membahas ini ya, apalagi misalnya dalam posko bencana gitu ya. Menurut teman-teman nih, apa sih faktor penyebab dari curiga kehadiran orang yang berkunjung ini? Kak Stefani? Faktor penyebab itu bisa jadi karena orang tidak peristiwa sebelumnya yang membuat korban tidak percaya kepada orang asing. Nah, yang kedua itu pengalaman buruk nih yang dengan relawan atau pihak kedua yang kurang empatik kepada sekolah tersebut. Dan yang ketiga rasa takut kehilangan lagi atau menjadi korban penipuan. Dan yang keempat juga itu pengaruh juga pada kondisi mental yang bagus tadi sehingga cenderung lebih negatif. Baik, terima kasih kepada Kak Stefani. Jadi faktor penyebab dari curiga kehadiran orang-orang yang berkunjung ini bisa jadi karena dia itu mendapat pengalaman yang buruk atau pernah mengalami trauma ya. Nah, dari faktor penyebab tersebut kira-kira dampaknya itu apa sih kepada Kak Musna? Menurut saya dampaknya itu yang pertama itu menimbulkan ketegangan antar relawan ya, antara relawan dan korban juga akhirnya jadi ada ketegangan gitu, kayak kurang menyampaikan informasinya gitu, jadi canggung gitu. Terus yang kedua jadi mengurangi kerjasama tim nih untuk membantu si korban. Terus yang ketiga membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Oke, terima kasih kepada Kak Musna. Nah, dari dampak dan faktor penyebab itu kira-kira solusi yang dapat kita sebutkan itu apa sih? Baik, solusinya adalah membangun pendekatan personal dengan empati tanpa memaksa. Kedua itu memberikan informasi yang jelas mengenai siapa yang berkunjung dan tujuan kedatangannya, dan menyediakan lingkungan yang aman agar korban merasa dilindungi. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Jasmine. Jadi bisa salah satu solusinya itu ya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman ya untuk korban. Nah, kita kan udah membahas dampak faktor penyebab sampai ke solusi-solusinya nih. Kira-kira komitmen apa sih yang bisa kita tanamkan dalam diri kita? Kepada Kak